Miring ya? Hai Yasmin. Hai guys. Hai Vira. Hai Lia. Miring ya? Kok ini sih? Hai Adi. Hai Kak. Hai Kumala. Hai. Kamu baru bangun? Hai Vira. Kita tunggu teman-teman yang lain join dulu ya. Habis itu kita mulai podcastnya. Hai Ayah. Yuk teman-teman yang lain mungkin bisa diinfoin ke teman-temannya di grup kelasnya untuk bisa join sekarang buat kita bisa mulai podcastnya. Hai Akila, hai Lala. Hai Selin. Hai guys. Jadi hari ini podcast kedua kita, tapi podcast kedua kita berbeda dari podcast kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita offline, hari ini di podcast kedua kita akan ngelaksanain podcast secara online. Nah, kita tunggu dulu teman-temannya yang join banyak, baru kita bakalan undang Kak Feyuka-nya, oke? Hai Dava. Hai semua.
Oke, kita tunggu kakaknya join ya. Hai Ralfi, jadi hari ini temanya tentang pendidikan. Kita bakalan sharing-sharing bareng Cafe Yuka. Jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang pendidikan atau masa perkuliahan, kalian sabi banget, langsung nanya aja ke Cafe Yuka. Oke? Oke, ini Cafe Yukanya ada. Oke. Hai Cafe Yuka. Halo, ntar ya aku cari app yang mendukung biar lebih bagus. Wait a minute. Oke. Ya, sambil ngobrol. Ini lagi prepare ya? Iya. Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik. Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik juga, alhamdulillah. Oh ya guys, jadi hari ini kita bakalan ngemil yang kedua. Kemarin kita udah 2 minggu yang lalu kita udah ngelaksanain ngemil kita yang pertama bareng Kak ini. Hari ini kita bakalan ngemil yang kedua bareng Kak Kak. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya teman-teman semua yang ada di rumah? Aku kalian semua sehat ya. Dan yang kurang sehat, semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Nah, hari ini ngemil yang kedua bakalan nemenin hari weekend kalian yang di cerah meriah ini. Dan hari ini aku dan Cafe Yuka bakalan sharing tentang pengalaman berorganisasi. Dan juga guys, Cafe Yuka ini salah satu mahasiswa berprestasi di UNUD guys. Wow, tepuk tangan virtual dulu dong buat Cafe Yuka. Nah, Kak mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak. Oke. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, saya ucapkan walaupun kita tidak bertemu secara offline, secara langsung, namun saya harap pertemuan kita kali ini tidak mengurangi manfaat dan esensi dari intisari pertemuan kita kali ini. Tadi sudah disinggung oleh moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Veronica Duyatmaja. Saya biasa dipanggil V. Dan saat ini kesibukan saya sedang menempuh strata S1 program studi kimia Universitas Udayana. Mungkin perkenalan singkat dari saya itu dulu. Wah, makasih Kak. Itu tadi perkenalan buat dari Cafe Yuka. Tuh, kan tuh. Ya, kita santai aja ya. Saya ngobrol. Ya, kita ngobrol gitu aja ya Kak ya, seperti podcast pada umumnya. Kak, nah Kakak kan aktif banget ya organisasi nih. Riri udah stalking Instagramnya Kakak tuh kayaknya aktif banget ya organisasinya. Nah, boleh
diceritain nggak sih Kak, awal mulanya Kakak tuh tertarik untuk join ke organisasi? Sabi kali Kak, apa Kakak ceritain awal mulanya Kakak tuh tertarik buat join organisasi. Jadi awal mula untuk tertarik dalam organisasi sih memang bentuk dorongan dari orang tua sih. Karena mungkin karena memang di dunia SMA itu sangat berbeda ketika kita sudah masuk di dunia perkuliahan. Dalam artian di dalam dunia perkuliahan kita sudah menemukan jati diri kita, terbuka. Jadi dalam organisasi itu sempat aku lihat itu kayak I have role models. Aku juga punya kayak kakak tingkat, keren nih masuk organisasi, bisa ngomong di depan umum, contohnya satu, punya banyak relasi, terus banyaklah benefit yang bisa didapat dari join organisasi, kayak gitu. Terus dari role models itu balikin lagi ke diri sendiri, kira-kira bisa nggak sih kita jadi seperti itu gitu. Yang awalnya kita dari SMA yang kita nggak punya bekal apa-apa, nggak tahu cara ngomong gimana, nggak bisa menambah relasi itu gimana, dan di dalam organisasi itu kita bisa nemuin itu semua gitu. Jadinya itu salah satu hal yang bikin saya secara pribadi tertarik untuk masuk ke dalam organisasi kayak gitu deh. Oh, jadi emang kakak ini suka banget ya mencari kesibukan biar gak diam aja gitu ya kak ya, di rumah bakalan bosan gitu ya. Sebenarnya perlu di highlight sih, bukan kesibukan yang utama adalah bagaimana waktu yang kita punya selagi kita menjadi generasi muda itu berguna gitu. Dalam artian aku agak sedikit berbicara tentang riset ya. Ya, jadi agak sedikit berat, cuman masih bisa dicerna. Jadi perlu diketahui bahwasannya mungkin siapapun yang sedang menonton live-an ini, saya ucapkan selamat karena kalian adalah salah satu pemuda yang terpilih. Karena perlu diketahui menurut Badan Pusat Statistika, ada sebesar 64,19 juta, seperempat populasi Indonesia adalah generasi muda. Dan hanya 13,7% yang bisa punya kesempatan untuk bersekolah dari SMA sampai menamatkan di perguruan tinggi. Jadi saya ucapkan selamat dan pergunakan waktu sebaik-baiknya. Apalagi waktu SMA nih. Masa SMA itu masa peralihan dari mencari jati diri kita. Peralihan untuk kita menjadi lebih dewasa. Banyak anak muda yang mikir bahwasannya setelah SMA, aku langsung pengen kerja. Setelah SMA aku pengen jadi pengangguran. No guys, kita masih punya banyak kesempatan. Kalaupun ekonomi kurang, di universitas-universitas masih banyak beasiswa yang menyediakan kuliah gratis. Kakak salah satu penerima beasiswa dari yayasan dan dari Kemendikbud. Jadi alhamdulillah kakak kuliah gratis dibiayai oleh Kemendikbud dan dibiayai oleh yayasan. Jadi nggak ada alasannya untuk anak muda tidak bisa kuliah dan melanjutkan kuliah gara-gara ekonomi. Seperti itu menurut aku. Terus lanjut, apalagi kira-kira pertanyaan tadi? Apa tuh namanya? Nah terus itu kan kakak dapat biaya kuliah dari pemerintah kan. Nah itu apa namanya? Itu kakak langsung kakak yang mengajukan atau pemerintah sendiri yang langsung mendatangi kakak gitu? Jadi kalau misalnya untuk beasiswa di pemerintah itu kita yang apply gitu. Jadi nanti ada beberapa kualifikasi. Kira-kira kita masuk nggak di dalam kualifikasi itu. Jadi nanti ada proses seleksinya juga. Jadi nggak segampang apply gitu. Jadi nanti diseleksi juga. Dan kalau misalnya beasiswa dari yayasan itu kita yang kita yang dipilih. Dalam artian kita ada temanku ke distract ya. Sorry. Jadi yang kepilih kita memenuhinya dengan apa? Prestasi, soft skill yang kita punya, high value yang kita punya. Gini simpelnya, mereka
mereka mau ngasih beasiswa ke kita asalkan kita punya garansi, asalkan kita punya feedback balik yang positif. Apa gitu? Ya dengan potensi yang kita punya gitu. Kalau boleh tahu syarat-syarat ketentuannya apa aja sih Kak kalau kita mau nyerahin itu tadi, kalau kita mau nyerahin Pak Samu, saya mau beasiswa nih, gimana? Apa aja sih Kak syarat-syaratnya yang harus kita kumpulkan? Mungkin syaratnya itu tergantung kamu nge-apply beasiswa apa ya. Jadi ini kan adik, kalau misalnya aku contohnya nih adik nih lagi posisinya lagi SMA kan. Iya. Ya, jadi perbanyak itu kan sekarang udah banyak sekali platform yang menawarkan menawarkan informasi tentang beasiswa. Ada di dalam universitas itu banyak sekali beasiswa, ada beasiswa bidik misi, beasiswa unggulan, beasiswa prestasi, PPA, terus dan lain sebagainya. Totalnya itu ada 20 lebih, total kalau misalnya di Universitas Udayana itu ada 34 beasiswa kurang lebih. Jadinya kalau misal pun adik mau nge-apply beasiswa, itu tergantung dari kualifikasi dari beasiswa tersebut. Karena beasiswa satu dengan beasiswa yang lain itu punya kualifikasi yang berbeda, seperti itu. Oke, jadi setiap beasiswa tuh punya syarat yang berbeda-beda ya Kak ya. Good, ya. Betul. Kalau boleh tahu Kak, Kakak ini kan masuk di jurusan kimia. Nah, Ya. itu tuh jurusan pilihan pertama Kakak atau malahan jurusan kimia itu malah jurusan kedua Kakak, jurusan pilihan kedua Kakak? Kalau misalnya berbicara tentang major ya, I'm taking a major chemistry. Jadi kimia itu jujur aja ya, bukan pilihan pertama gitu. Jadi so that's why kita diberikan pilihan itu 1, 2, 3. Kalau satu nggak masuk, ya 2 nggak masuk, ya 3. Kebetulan di kimia, kakak pilihan ketiga terakhir di Universitas Udayana. Karena sebelumnya pilihan pertama, kedua, kakak milih di luar Bali kayak gitu. Jadi kakak, itu pilihan ketiga kakak, tapi kakak nyaman di jurusan kimianya dan dapat banyak banget prestasi yang kakak udah kumpulkan sampai saat ini ya Kak ya. Iya, sebenarnya major itu nggak tergantung seberapa kita bisa berprestasi dalam bidang itu sih. Jadi kayak Albert Einstein, dia itu kan dia adalah scientist, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga respect ke dalam bidang humaniora. Seperti juga kakak, saya prestasi kakak itu tidak sepenuhnya di bidang kimia, karena kakak secara pribadi lebih suka untuk out of the box, dalam artian berbicara tentang sosial, ekonomi, politik, seperti debate competition. Itu jarang sekali ilmu chemistry itu masuk ke dalam debate competition kayak gitu. Oh iya, kakak juga apa tuh namanya, organisasinya malah ada sedikit berbeda ya dengan jurusan kakak ya. Dan kakak tuh juga tuh suka banget ikut di lomba debat. Berarti kakak ini udah jago banget public speakingnya. Kak, boleh nggak sih kakak tuh ngasih tips nih buat kita semua, buat teman-teman semua, tips dan triknya gimana sih Kak kita tuh bisa ngomong di depan umum dengan pede dan gak nervous gitu. Dan biasa malahan ada orang yang gemetaran gitu Kak di depan umum. Tuh tips dan triknya dong Kak. Oh, tips dan trik. Jadi sebelumnya aku menyinggung tentang public speaking ya. Karena public speaking itu cangkupannya luas dan manfaatnya pun itu juga luas. Dalam artian gini, ketika kita sudah masuk ke dalam dunia sekolah, lalu kita berkecimpung dalam dunia perkuliahan, tentunya public speaking akan selalu dipakai di dalam dunia kerja nantinya. Kualitas diri kita itu bisa ditentukan dengan bagaimana cakap kita ketika berbicara. Seperti itu. Public speaking itu bisa dilatih, I believe that 5P. Ada proper, preparation, produce, perfect, performance. Jadi persiapan yang layak akan menghasilkan performance yang baik, seperti itu. Untuk tips dan trik dari public speaking sendiri itu sebenarnya mudah. Apa tuh? Banyak latihan. Terus you taking in the mirror, in front of the mirror, just say what do you want to say. Jadi itu repetition.
Repeat more until it runs in your blood, then you'll become spontaneous qualified speaker. Jadi kamu bakal bisa ngomong secara spontaneous. Dalam artian ketika kita sudah banyak berlatih untuk berbicara, kayak kalau kita udah suruh berbicara, ngasih sambutan nih, ngasih apa namanya, speech di depan umum itu kayak let it flow, karena emang itu sebuah kebiasaan yang sehari-harinya kita udah lakuin kayak gitu. Itu sih tips dan triknya. Itu simple, yaitu 5P, proper, preparation, produce, perfect, performance. Kayak gitu. Semakin banyak kamu berlatih untuk berbicara sendiri di depan mirror, dalam artian maka kecakapanmu itu akan secara spontaneous itu akan terukur kayak gitu. Nah, terus kakak kan sering banget tuh kan ikut lomba-lomba debat. Nah, itu gimana kak struggle buat kakak nyiapin debatnya itu? Kan kakak tuh udah lomba debat ke mana-mana ya, udah ke Balikpapan, terus itu ke Sulawesi juga tuh Riri lihat tuh. Wah, hebat banget guys kakaknya nih. Itu kakak itu apa aja sih persiapannya yang harus kakak siapin pas mau maju untuk lomba debat? Jadi kalau misalnya lomba debat itu kan lombanya bertim ya. Jadi gimana kualifikasi kita biar bisa untuk jadi finalis di dalam debat itu tergantung dari panitia rekrutmennya. Kalau panitia lombanya minta untuk mengirimkan esai terlebih dahulu sebagai salah satu kualifikasi untuk menjadi finalis debater, jadi kita persiapannya esai dulu, esai sesuai dengan tema yang diberikan. Contohnya ekonomi, gimana meningkatkan sustainable development goals untuk ekonomi Indonesia, kayak gitu. Itu salah satu bentuk esai. Setelah kita lolos di esai, terus kita dikasih jangka waktu itu sebulan untuk menyiapkan, nggak sampai sebulan sih, 2 minggu sebelum keberangkatan ke 2 minggu sebelum keberangkatan ke lokasi, misalnya kakak berangkat ke Bangka Belitung gitu. Setelah di sana 2 minggu itu kita preparing nih, kita dikasih mosi ya, mosi itu masalah case-nya masalahnya nanti. Oh ya ya, oke. Oke, mungkin kakaknya terhambat dengan jaringannya, ada sedikit gangguan koneksi. Kita tunggu lagi kakaknya join ya buat ke podcastnya. Oke. Oke guys, jadi kakaknya sekarang udah gabung lagi. Tadi agak ada sedikit hambatan tentang jaringan. Oke, tadi sampai mana nih kak kita pembicaraannya? Sampai di 2 minggu ya. Ya. Nah, udah nggak nge-lag ya? Udah.
Jadi jadi sebelum debate, setelah kita lolos kualifikasi untuk jadi finalis, kita diberikan waktu selama 2 minggu itu untuk persiapan materi debate. Jadi kita diberikan case permasalahan kalau misalnya di dunia perdebatan itu ada mosi. Nah, mosi itu case perdebatannya kita diberikan misalnya ada 20 case perdebatan yang harus kita kuasai, pro dan kontranya, permasalahannya, urgensinya, parameternya itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita bekerja sama-sama tim selama 2 minggu itu, lalu kita final debate-nya itu pas berangkat ke sana. Kayak gitu sih persiapannya. Intinya kalau debate itu kerjasama antara speaker 1 to 3 itu harus completely okay. Oh, kayak gitu. Jadi kalau kita lagi ikut lomba debat, yang paling utama itu adalah kerjasamanya, karena dengan bekerja sama semuanya tuh bakalan nyatu gitu. Dan kunci kekuatan dari debat itu adalah kerjasama, guys. Jadi lagi, ini mungkin jaringan kakaknya lagi kurang bagus. Tadi kakak nge-lag ya, Kak? Iya, nge-lag. Aku texted kamu ya. Aduh, komennya kocak-kocak ya. Komennya Iya. bikin ngakak semua nih. Oke, next apa lagi kira-kira? Oke. Nah, Kak, tanggapan orang tuanya kakak dengan banyaknya kegiatan kakak di luar, gimana sih Kak tanggapan orang tuanya kakak? Karena kan sebagai orang tua pasti takut ya, takut kalau anaknya terlalu sibuk dengan di dunia di luar perkuliahannya, takutnya nanti tuh kuliahnya tuh bakalan terbengkalai. Karena Riri tuh denger-denger juga nih Kak ya, kalau kita tuh ikut organisasi di kuliah, itu tuh kuliah tuh bakalan keteteran gitu karena lebih sibuk ke organisasinya. Nah, itu gimana Kak tanggapannya Kakak tuh? Iya, benar banget. Ketika jadi mahasiswa baru, itu memang pas pengen join organisasi, terus pengen punya I have a target that I should read it. Terus my mom read it. Ketika mama kakak baca itu, are you sure you can manage your time kayak gitu? Kamu bisa manage waktumu gitu. Terus ya kalau misalnya punya target, ya itu kuncinya adalah time management. Dan mereka sih mengkhawatirkan kakak bisa keteteran, nggak bisa lulus 4 tahun tepat waktu dengan itu semua. Namun ya sejauh ini sudah berhasil membuktikan sih perlahan-perlahan. Jadi orang tua itu sudah memberikan kepercayaan kepada kakak kayak gitu. Itu kakak ngasih kepercayaan ke orang tuanya gimana Kak? Kakak ngomongnya gimana tuh ke orang tuanya? Kakak bilang ke orang tuanya, mah aku bisa nih mah, tolong percaya, itu gimana tuh Kak? Kan siapa tahu tuh teman-teman yang di rumah tuh bingung gitu buat ngomong ke orang tuanya, aduh aku pengen ikut organisasi nih, tapi aku takut ntar orang tua aku gak restuin karena takut ini itu kakak cara ngomongnya gimana Kak? Mungkin memang ya segala sesuatu itu butuh konsekuensi. Dan dari awal sudah meyakinkan, oh ma nanti sudah meyakinkan selama 4 tahun kuliah itu mau ngapain aja. Misalkan dibagi nih, dari semester 1, 2 pingin fokus ke organisasi. Semester 2, 3, semester 1, 2 organisasi, semester 3, 4, 5, 6 mau nyoba lomba-lomba, dan semester 7-8 tuh sudah fokus ke tugas akhir kayak gitu. Terus kamu jabarin, kalau kakak sendiri sih kakak jabarin selama kuliah tuh mau ngapain aja. Jadi dari situ itu mereka tahu tujuan kita, untuk kuliah itu ngapain kayak gitu. Nah, dari sana itu orang tua itu bisa menilai, oh anak ini punya plan yang terstruktur, oh anak ini punya visi yang bagus gitu. Terus di samping itu, setelah kita menjabarkan dari plan target kita selama kuliah, terus
sorry ke distrak. Plan kuliah kakak, abis itu masuk di semester 3, 4 itu kakak udah berangkat. Semester 2 itu kakak udah berangkat ke Bangka Belitung, dan alhamdulillah itu membuahkan hasil. Jadi dari sana mereka semakin percaya, oh anak ini ternyata di luar target pun sudah bisa menghasilkan gitu. Jadi orang tua itu semakin percaya, di samping itu juga orang tua itu mensupport kita kayak gitu. Khusus orang tua ya kakak itu, mama kakak kebetulan kan kakak merantau di Bali ini. Jadi pastilah orang tua namanya kayak worries gitu kan. Pasti kayak anakku gini-gini, apalagi dalam keadaan jauh kayak gitu kan. Terus ya berusaha meyakinkan orang tua itu merupakan salah satu yang nggak mudah sih sebenarnya. Cuman ketika kita sudah punya bukti nyata, oh nih mak aku jadi juara nih gini-gini, aku bisa dong buktiin dengan IPK aku yang segini, aku tetap bisa mempertahankan IPK dengan mendapatkan prestasi kayak gitu. Agak terima kasih jadi penonton setia ya. Iya nih, kocak-kocak nih kak komennya. Iya, itu biasa dia kayak gitu. Kak, kakak kan merantau nih kan tadi katanya. Dari mana kak kalau boleh tahu? Malang, asalnya Malang. Kakak? Oh, dari Malang. Nah, kakak tuh merantau dari Malang, terus itu kuliahnya di Bali. Gimana kakak apa tuh namanya, minta restu orang tua biar bisa kuliah di luar daerah gitu kak? Karena kan mesti jauh ya dari orang tua. Pasti orang tua tuh kayak aduh jauh nih, pasti jarang ketemu nih, bakalan kangen, gimana. Iya sih. Dari SMA memang kakak sudah mandiri, jadi memang hidup sendiri. Itu permintaan karena dulu di asrama kan, jadi sendiri. Jadi setelah keluar dari asrama, masuk ke UNUD pun 1 tahun di asrama. Jadi untuk tinggal tidak bersama orang itu tuh, orang tua itu merupakan sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi how to become independent woman itu sudah terbentuk se-SMA. Jadi kayak gitu. Orang tua pun itu udah nggak udah nggak ragu gitu untuk ngelepas anaknya sejauh ini gitu. Mereka udah punya bayangan, oh nanti kita sebagai orang, mungkin ya pandangan mamaku tuh seperti gini, saya sebagai orang tua itu sudah paham gimana cara mensupport anak saya dari kejauhan, jadi tidak perlu dikekang lagi karena memang dia sudah memberikan garansi kepada saya kayak gitu. Oh, jadi emang kakak tuh udah mandiri dari kecil ya dari kak ya? SMA ya. Dari SMA itu sudah di asrama, jadi enggak gitu. Wah, komennya nggak ada direspon. Direspon ya. Oh, capek nih ngertinya. Direspon kok kak. Gitu ya, agak sih. Nah, kak, dengan kesibukannya kakak, itu gimana caranya kakak tuh tetap mempertahankan prestasinya kakak? Karena kan itu kakak sibuk banget tuh, belum lagi organisasi, terus pastinya tuh ada lagi acara-acara yang memerlukan kakak, lomba kesana kemari. Itu kakak memanage-nya tuh gimana kak? Terus gimana biar prestasinya tuh tetap gak nurun gitu, tetap stay di rata-rata kita? Mungkin ini how to make it balance ya. How to make it balance antara prestasi, organisasi, sama kuliah. Kalau misalnya disuruh bagaimana untuk membagi waktu, kakak jujur aja lebih memilih untuk bagaimana mengoptimalkan waktu yang ada. Karena memang peralihan dari masa SMA ke masa kuliah itu kita harus memiliki potensi. Sebagai generasi muda nggak hanya sebagai cuman potensinya ngerjain tugas dapat nilai yang bagus, namun semakin kita masuk ke dalam dunia perkuliahan, semakin kita bisa membuka pemikiran kita, semakin bisa menjadi lebih dewasa, dan tentunya nanti ketika adik menjadi seorang mahasiswa, adik harus memiliki 3 potensi. Yang pertama adalah potensi spiritual kita. Potensi spiritual, intelektual, sama emosional.
Nah, kalau potensi spiritual itu adalah hubungan transdental kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan dan kepada manusia. Sorry, ke distract. Potensi spiritual itu merupakan dasar. Jadi, gimana cara kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, karena itu merupakan bisa ditumbuhkan dengan cara disiplin beribadah. Ya, kesuksesan, salah satu kunci kesuksesan itu adalah ibadah dan usaha. Di samping itu, kesuksesan itu juga adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Kayak gitu. Nanti kita bahas tentang kesiapan dan kesempatan ya. Terus kalau misalnya potensi emosional itu bisa dengan apa? Ikut berorganisasi. Kalau misalnya dan selanjutnya itu potensi emosional bisa dengan intelektual, bisa dengan cara apa? Banyak-banyak baca literasi, terjun ke masyarakat dari sana. Terus dari sana kan udah banyak nih potensi-potensi yang harus dimiliki. Nah, sekarang pertanyaannya how to make it balance antara prestasi, organisasi, dan IPK. Ya. Ikut ya, berkuliah sama saya. Kita santai aja deh ya, jadi kayak sharing-sharing gitu, nggak usah terlalu formal, karena udah capek sama yang formal-formal. How to make it balance? Ya. Yang pertama itu kita punya plan dan target. Misalnya dia sekarang waktu SMA nih. Adik misalnya plannya apa, targetnya apa? Oh, aku nih mau sarjana S1 kedokteran di UI atau di UGM, apapun dimanapun, atau di UNUD misalnya. Nah, targetmu misalnya itu pengen pengen kuliah di Fakultas Kedokteran. Nah, planningmu untuk mencapai itu gimana? Kamu punya waktu 24 jam. Nggak mungkin kamu habisin waktumu itu cuman buat gadget, sosmed, main, jogging, enggak kan? Jadi waktu 24 jam itu bisa divided. You have to divide your time, you have to manage your time. Antara misalnya jam segini bangun-bangun untuk ibadah, untuk makan, itu perlu di-planningkan. Jadi kamu harus punya target dan planning. Cita-citamu apa? Usahamu kayak gimana gitu. Karena kalau misal pun kamu punya target tinggi nih, tinggi banget, usahamu segini, nggak bakal bertemu, nggak akan pernah balance. Nah, itu tentang plan dan target ya. Yang pertama, gimana cara make it balance? Kamu harus punya plan dan target. Terus, yang kedua adalah time management. Time management, gimana kita bisa membagi waktu kita untuk memenuhi planning kita untuk mencapai target kita yang sudah kita buat. Tadi planning dan targetnya itu ditulis ya. Jangan cuma dibayangin di otak, karena otak kita tuh bakal berubah sesuai dengan moody. Penting nih. Manfaat banget nih buat kalian yang mau ke jenjang perkuliahan. Oh ya, karena kan di angkatannya Riri nih Kak, tahun depan itu kita udah mulai mencari universitas. Kita udah naik ke kelas 12. Jadi sharing-sharing dari Kak Feyuka ini manfaat banget buat kita nanti kelas 12, planning kita mau kemana. Jadi untung ada Kak Feyuka nih, sekalian kalian kalau mau nanya, langsung aja nanya di kolom komentar. Ntar insya Allah Kak Feyuka bakalan jawab. Ya Kak? Tapi pertanyaannya jangan kayak agak-agak sini ya, nyeleneh. Ini temanku dari Surabaya, dia juga salah manusia yang berprestasi juga, tapi bidang olahraga. Wah, oh iya, by the way guys, Kak Feyuka ini juga berprestasi di taekwondo. Wah, keren banget. Ini kalau senggol dikit, bacok nggak nih Kak? Ya, senggol dikit bacok ya, apalagi cowok-cowok yang nggak cerita. Oh, tuh ada pertanyaan dari Kemala, Kak. Kakak kalau boleh tahu, kakak sekarang semester berapa? Semester 7, lagi menyusun tugas akhir saat ini. Oh, oke. Jadi lagi tugas akhir, lagi panas-panasnya nih ya, Kak ya? Kak Riri kan juga taekwondo. Kak karate. Jadi aku juga ikut karate, Kak. Tapi masih noob lah ya. Oh ya, Kak. Gitu.
ngomong-ngomong tentang bela diri, kakak kok kakak ini Riri lihat ayu banget, kok bisa nih ikut bela diri itu gimana kak? Aku banget ikut bela diri, wah nih cowok-cowok pada takut nanti nih sama kakak ini udah cantik tapi ikut bela diri ntar senggol dikit bacok bahaya. Sebenarnya ikut bela diri itu buat mempertahankan diri ya. Terus Ya, bukan untuk mukul orang sih intinya. Bukan untuk apa namanya, dikit-dikit ada cowok langsung bacok, enggak. Jadi kalau ya bela diri itu gitu. untuk gini sih, protect ourselves kayak gitu-gitu sih. Terus di samping itu buat olahraga. Karena Kak Hmm. salah satu pecinta olahraga juga gitu. Oh, ya guys, jadi kalau cewek-cewek yang ikut bela diri tuh bukan artinya kita mau senggol dikit bacok ya. Kalau ada cowok macam-macam langsung langsung ya kalau ada cowok macam-macam baru ya mungkin kita bakalan apa namanya keluarin keluarin jurus-jurus ya kayak. Iya, betul sekali. Ya. Nah kak, ini ada pertanyaan juga nih kak. Kak, apakah materi kuliah menjaminkan sesuai dengan pekerjaan Cafe Yuka nanti? Tanya ke Kakak. Ya. Menjamin sih ya, karena tergantung sih, kebetulan kan kakak kebetulan kakak sebelum lulus kuliah ini sudah ditawarin kerja sama perusahaan internasional, terus ada free pass untuk masuk ke dalam gini apa namanya, sipil, dunia sipil, kayak pegawai negeri sipil, itu sudah ada link untuk ke sana. Dan itu kok bisa sih gitu kan, kok bisa sih dapat link-link kayak gitu, belum lulus kuliah Ya. lo udah ditawarin kerja gitu, bahkan sekarang udah training sih. Ya itu Oh, udah karena training juga kak? sudah ikut jadi perusahaan internasional yang menawarkan sistem layanan pembuatan aplikasi semacam itu. Terus balik lagi, kenapa sih bisa dapat kayak gitu? Itu ya itu terbentuknya itu ketika kakak ikut organisasi, dapat link, koneksi, dapat relasi kayak gitu. Dari sana kita bisa mempermudah pekerjaan. Nah, tadi pertanyaannya adalah jurusan kakak saat ini itu berpotensi besar gitu. Kira-kira kayak gitu. Karena oh nge-lag. Oh, sinyalnya kak. Suaranya nggak keluar kak katanya. Jadi kalau kita, jadi aku ulang ya guys. Tadi kata kakaknya, kalau kita masuk di dunia pekerjaan itu nggak menjamin dari jurusan kuliah yang kita ambil tuh kita bakalan kerja di jurusan itu juga tuh enggak. Nah, eh, kakaknya ini udah dapat tawaran dari salah satu perusahaan yang buat aplikasi, hebat banget kakaknya. Nah itu link karena dia tuh banyak banget gitu koneksinya dan dapat koneksi itu dari mana karena kakaknya tuh suka banget berorganisasi, banyak punya teman gitu ya kayak. Terus setelah masuk ke dunia pekerjaan nanti kita bakalan di training. Kira-kira trainingnya itu berapa bulan sih kak? Tergantung dari permintaan perusahaan sih. Kalau misalnya kita sudah punya basic yang matang, mungkin trainingnya yang tidak terlalu lama gitu. Tergantung durasi dari perusahaan tersebut seperti itu. Oh, nah jadi
nggak menentu guys, kalian ambil jurusan apa tuh bakalan kerja itu juga tuh nggak nentu ya kak ya. Nah, kalau kalian mau nanya-nanya bisa dong guys tuh ditulis di kolom komentar tentang perkuliahan, mumpung kita OTW kelas 12 nih yang masih bingung-bingung tentang kuliah ya kak ya. Eh, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, kita lanjut aja dulu. Kak, kakak kan SMA-nya di Malang ya kak ya, terus kuliahnya tuh di Bali. Pasti ada dong culture shock yang ada gitu ya kak ya, dari Malang terus Ya, ke Bali. culture shock. Nah, itu gimana sih kak cara nanganinnya? Pasti kakak tuh shock banget, apalagi kakak sendiri kan di Bali, orang tua di luar kota, di lain kota tuh gimana cara kakak ngatasin culture shock itu kak? Ya, kalau misalnya culture shock itu pasti ada, tapi yang terpenting adalah adaptasi sih. Di sini gimana cara kita untuk membawa diri kita untuk berkenalan sama orang baru. Itu yang panik sih ya, tentunya panik culture shock ya namanya. Kita baru-baru banget merantau ke tanah orang. Kita nggak tahu siapa-siapa, kita cuman punya apa namanya? Punya semangat aja untuk bisa kuliah di sini, untuk bisa stay sampai berdiri sampai sekarang, berkembang sampai sekarang. Itu ya begitu. Cara ngadaptasinya adaptasi itu pasti kita cari temen, cari link kayak gitu, bersosialisasi. Itu panik pastilah panik. Iya. Kayak jelasin. Nggak apa-apa, aku suka kok di komen-komen. Komen aja. Ini Oh ya kak, dari Surabaya. oh ya Kak Ega dari Surabaya. Hai Kak Ega, salam kenal. Kak, ini kan kita lagi situasi pandemi ya Kak ya. Terus semua pembelajaran itu daring. Ini kita udah 1 tahun lebih kita daring. Tuh pastinya ada rasa bosan ya Kak ya, karena kita nggak ketemu sama teman-teman, nggak berinteraksi langsung. Karena kita cuma sendirian doang belajar di dalam ruangan, di kamar. Nah, itu cara ngatasin kebosanan kakak dan tetap aku harus produktif nih walaupun apa rasa bosan itu ada gitu di dalam diri itu gimana tuh kak? Kalau misalnya mengatasi rasa bosan ya, versi kakak nih. Ya. Jadi untuk apa namanya, untuk itu semua kakak sebelum tidur malam kakak udah bikin list. Oh besok aku mau ngapain nih? Target seminggu nih mau ngapain ya kira-kira? Jadi kakak ada punya target jangka panjang dan ada jangka pendek. Nah, jangka pendeknya itu kakak buat setiap harinya. Kalau misal pun jangka panjang, itu kakak buat targetnya itu dalam pencapaian seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Kayak gitu. Terus untuk jangka pendeknya, sebelum tidur malam kakak selalu buat besok jam 6 mau bangun pagi, besok jam 5 bangun pagi, jam 6 mau jogging. Terus jam ini mau cuci baju, jam sekian mau ibadah, jam sekian mau ngerjain skripsi, mau bimbingan, kayak gitu. Jadi itu sudah terstruktur. Sesuai dengan kalau misalnya kita punya target ya itu planningnya kita harus tulis, kita nggak bisa namanya juga manusia pasti akan lupa kan. Nah ya, bener. betul kan, kalau misalnya kita kebayang-bayang oh jam sekian aku mau gini, jam sekian tuh cuman itu disimpan di otak itu nggak akan terwujud karena tanpa disadari kakak juga pernah menjadi seorang procrastinator. Procrastinator itu adalah seorang yang suka menunda. Dan itu setelah kakak pelajaran itu hal yang tidak baik, guys. Jangan ya. Jangan jadi procrastinator karena itu bakal tugas kalian bakal numpuk, segala sesuatu bikin stres di kepala, nggak dapat waktu buat ngedate, nggak dapat waktu buat jogging, buat ibadah, buat upgrade your high value of yourself, kayak gitu. Planning itu sangat penting, nggak bisa ditawar lagi. Kalau kalian pengen sukses, planning.
Karena kesuksesan itu pertemuan dari kesiapan dan kesempatan. Kesempatan itu kita nggak pernah bisa predik, nggak pernah bisa kita raba kapan kesempatan itu datang. Cuman yang kita bisa lakuin adalah mempersiapkan kesiapan dalam diri kita. Misalkan setelah aku lulus SMA, aku pengen lanjut ke Jerman. Setelah lulus aku SMA, aku pengen student exchange ke luar negeri. Kesiapannya apa? Kesiapan kita mulai dari sekarang. Oh, aku harus belajar bahasa Inggris. Aku harus ngeblank public speakingku. Aku harus bisa nari. Apa yang dibutuhkan saat student exchange nanti. Nah, kesiapan itu walaupun kita nggak tahu kesempatan itu bakal ada kapan, cuman yang perlu kita persiapan adalah kesiapan dari diri kita. Ya, kayak gitu. Nah, ketika ada kesempatan yang datang secara tiba-tiba, terus kita udah siap nih, udah prepare nih diri kita, bertemulah itu jadi kesuksesan. Gitu, karena seperti yang mungkin adik sendiri ya, adik atau siapapun itu yang lihat postingan kakak atau gimana, mungkin mereka hanya lihat dari stage-nya aja, dari result, dari hasilnya aja. They don't think about the process. Bagaimana untuk mencapai ke sana. Gagal, jatuh, bangun lagi, gagal, bangun lagi, banyak gagalnya. 10 kali gagal, menang cuma 1. 5 kali gagal, nggak pernah menang. Pernah itu, kayak gitu. Terus dengan kegagalan kakak, itu gimana cara kakak buat menumbuhkan semangat lagi? Karena pastinya kan kalau udah gagal, aduh, aku takut nih. Itu pasti ada rasa takut ya kak ya, kalau kita dapat mau maju lagi, terus aduh aku takut kalau misalnya bakalan terulang lagi. Nah itu gimana cara kakak menumbuhkan rasa kembalinya berani kakak tuh gimana? Gimana kakak mengupkan semangat kakak lagi? Mengupkan. Jadi kalau gagal sih pernah pertama kali waktu itu gagal, udah berangkat terbang jauh-jauh, udah bawa nama kampus, lomba pertama kali, kalah. Padahal udah masuk 10 besar, masuk 5 besar kalah karena yang diambil cuma juara 1, 2, 3. Malulah bawa nama kampus, udah ngabisin uang kampus tapi kalah. Di sana kayak punya apa ya? Punya utang tersendiri gitu. Untuk bisa membuktikan karena aku bisa. Terus gimana cara bangkit? Sebenarnya ketika gagal tuh emang bener-bener frustasi, nangis, nggak tahu mau ngapain. Cuman setelah baca buku, baca di sosmed itu kegagalan gini-gini, baca motivasi lah yang bisa memotivasi gitu kan, untuk bisa bangkit lagi gitu. Itu tuh ya dari situ itu secara nggak tanpa disadari itu hormon yang ada dalam diri kita itu meningkat, kayak dopamin kita itu meningkat. Jadi aku bisa semangat lagi nih, aku harus bukti ini sama mereka kalau misalnya aku gagal kemarin, aku bisa kok nggak gagal besoknya gitu. Nah, cara nggak gagal besoknya itu dengan cara apa? Yang pertama mentoring. Evaluasi dulu sih, evaluasi apa ya kira-kira yang kurang, apa cara presentasiku yang kurang, atau cara paperku yang kurang, atau cara pemikiranku yang kurang open minded kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kurang open minded, mungkin kita kurang literasi untuk baca kan. Iya. Nah, dari sana evaluasi dulu yang kurang apa ya kira-kira. Habis dari yang kurang apa, kita belajar nih ke yang lebih expert. Contohnya kayak kakak tingkat atau siapa senior yang mungkin expert di bidang itu. Ketika kita pengen nih ikut lomba debate, gimana sih cara ikut debate yang baik dan benar biar bisa jadi juara? Kita harus belajar ke orang yang lebih expert. Ya sekali oke lah ngajakin ngopi gitu, tapi kan kita dapat ilmunya dari sana, enggak? Ya, jadi dapat santai, dapat ilmunya juga. Ya, gitu. Ya nggak apa-apa kita berkorban apa kayak makan siang atau apa. Yang penting pertemuan itu merupakan suatu hal yang sangat berharga gitu untuk kita invest ke depannya gitu. Invest ke depannya mau jadi apa kayak gitu. Apalagi kan adik kan saat ini ya untuk
untuk siswa-siswa SMA Albana saat ini, kalian masih punya banyak kesempatan yang harus kalian wujudin gitu. Jangan cuman jadi pengangguran setelah SMA, jangan langsung kerja, karena memang sekarang ya, apalagi strata 1 di Indonesia sendiri itu merupakan salah satu kualifikasi untuk masuk ke dalam dunia kerja yang lebih berpotensi. Jangan hanya cuma jadi karyawan kayak gitu. Karena ini nih, aku punya research kalau misalnya di Global Challenge di 21st Century World Economic Forum itu anak muda harus punya top skills. Nah, tapi top skills itu ada cognitive flexibility, creativity, critical thinking, complex problem solving, people management, dan negotiations, dan lain sebagainya. Tapi itu semua itu kita nggak bisa dapetin di bangku kuliah, di bangku sekolah aja. Kita bisa dapetin itu ketika kita terjun ke lapangan, ikut organisasi, mengembangkan diri kita, potensi yang kita miliki, kayak gitu. Nggak cuman nerima tugas, ngerjain tugas, dapat nilai yang bagus aja, kayak gitu. Ya bener banget, jadi kita tuh emang harus aktif kemana-mana guys, biar pengalaman kita tuh banyak. Jadi kita tuh tahu kalau misalnya ada situasi yang terulang kembali, oh aku udah pernah ngelakuin ini, aku udah pernah dapat kayak gini. Jadi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan saat kita dapat situasi itu kembali. Nah, kak, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Apa motivasi kakak untuk mencetak prestasi selain membanggakan orang tua? Motivasinya jalan-jalan gratis ya. Oh iya, di Bali ya, Kak ya? Ya, motivasinya jalan-jalan gratis. Dapat uang dari rektorat. Karena kita kalau misalnya lomba itu udah kita dibiayain, jalan-jalan gratis. Tapi pulang pun kita kalau misalnya juara, kita dapat double gitu hadiahnya. Jadi kayak ya alhamdulillah ya. Ini sekedar motivasi. Kakak di sini kan merantau, tapi sampai sekarang kakak sudah bisa lunas beli HP sendiri, beli motor sendiri. Itu dengan uang lomba kayak gitu. Wow, hebat banget asik Kak banget ini. Iya, asik banget. Wah, jadi Riri termotivasi nih Kak, biar ikut lomba terus-menerus, biar dapat pengalaman dan juga ya banyak sih manfaatnya sebenarnya. Ya, relasi juga banyak. Misalnya kita lomba misalnya di Padang ya. Ini kebetulan ada teman aku David. Hai David, dia juga manusia yang berprestasi dari Padang. Keren nih dia. Itu tuh banyak sekali manfaatnya ketika kita misalnya kakak berangkat ke Padang. Oh, kakak punya temen di Padang, di Aceh, di Bangka Belitung, di Jogja. Wow. Jadi punya relasinya itu Padang hadir. Hai Padang. Kita itu punya relasinya itu banyak banget gitu. Terus kalau misalnya mau jalan-jalan ke Jogja nih, ada temen di Jogja gitu, anak UGM gitu. Ya relasi itu sih yang penting. Jalan-jalannya utama. Terus kayak kalau di kampus kita masuk Science Fame kan, masuk di akun official account Instagramnya itu kan, jadi kayak kita famous mendadak gitu. Famous mendadak sih. Nyetak prestasi terus di share kemana-mana. Iya. Jadi kayak segala urusan perkampusan itu dipermudah. Walaupun kita jarang masuk ke kampus, tapi nilai kita tetap oke. Itu secret ya guys. Oh ya, kakak kan banyak banget ya ikut lomba. Itu kakak dapat informasi lombanya dari mana sih kak? Apa kakak itu nyari sendiri atau emang disediain dari kampus? Kalau informasi lomba itu kakak sih ada beberapa yang dari kampus. Jadi kayak wakil dekan itu nge-share informasi tentang lomba. Tapi kakak juga kalau misalnya lomba yang di-share itu nggak cocok, kakak cari sendiri. Kayak di banyak sekali sih official account yang udah nyediain info lomba, kayak info lomba, event lomba. Coba
keywordnya cari di Instagram lomba ya udah muncul kok semuanya informasi-informasi. Nah, ya guys, jadi tuh banyak banget sekarang akun-akun Instagram yang nge-share tentang lomba ini, lomba itu. Banyak banget guys. Jadi sekarang tuh zaman udah maju ya Kak ya. Jadi kita tuh serba mudah, apalagi sekarang udah ada gadget, ada Instagram, banyak banget informasi yang bisa kita dapat. Jadi tinggal kaliannya aja nih sendiri gimana Tergantung manfaatin. sekarang. Balikin ke diri sendiri. Jadi kembali lagi sama kaliannya, gimana kalian memanfaatkan fasilitas yang udah kalian punya. Kak, kalau boleh tahu itu syarat-syarat untuk bisa mengikuti student exchange itu seperti apa sih, Kak? Tergantung juga event yang diselenggarakan itu minta persyaratannya itu seperti apa. Kadang ada yang menyediakan kayak culture exchange, itu kita harus bisa kayak bisa nari, harus bisa membawakan salah satu budaya dari daerah kita sendiri kayak gitu. Terus harus good in English, gitu, harus fluent in English ya, setidaknya itu bisa dibuktikan dengan TOEFL, tes TOEFL kayak gitu. Terus ada persyaratan-persyaratan kayak tes-tes gitu. Nanti jadi student exchange itu nggak cuma satu event aja, banyak sekali event yang menyediakan student exchange kayak event hunter dan lain sebagainya. Itu banyak banget kesempatan yang bisa diikutin gitu. Nah, Dek, mau nambahin, ini tadi temanku bilang, benar banget kalau misalnya lomba itu kan, kadang kita kalau lomba itu banyak ketemu orang yang berasal dari universitas lain, jasnya beda, warna jasnya itu beda-beda. Terus asiknya itu kita itu tukeran oleh-oleh dari daerahnya masing-masing gitu. Wow, gitu. Enak banget ya. Jadi asik gitu, kayak kakak nyobain dapat gantungan kunci lah, apakah kayak itulah, pokoknya banyak banget. Itu sih yang bikin gemes dan bikin kangen. Wah, ini tambah pengen nih buat ikut event di mana-mana biar bisa dapat temen dari seluruh Indonesia ya Kak ya. Kayaknya banget nih, kayaknya kakaknya udah pernah makan ini, makan itu, terus dapat ini, oleh-oleh ini itu. Wah, jadi pengen jadi kayak kakak nih. Dari ikut lomba pun kita bisa kayak rasa kebanggaan untuk memakai jas karena jas kampus itu biasanya dipakai pas hanya ujian. Hanya ujian, hanya untuk organisasi, dan hanya untuk lomba. Selebihnya itu kita nggak pakai gitu, kita cuma pakai baju biasa yang berkerah. Dan ketika kita pakai jas kita ini untuk lomba, itu kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Kita ketemu sama warna jas-jas lain, misalnya UI kuning, UGM coklat, UB biru, kayak sama kayak jaket UNUD, kayak aku bangga nih bisa bawa nama UNUD bersaing di kancah nasional. Ternyata potensi kita itu nggak jauh beda kok sama universitas-universitas lain yang ternama kayak gitu. Itu sih salah satu kebanggaan yang bisa yang kakak rasain sejauh ini kayak gitu. Asik aja sih pokoknya ketemu teman baru gitu-gitu. Iya, kayaknya Riri denger cerita-cerita kakak nih, waduh asik banget ya dapat temen, kayaknya banyak banget seluruh Indonesia. Kak, ngomong-ngomong soal alma mater nih Kak, lebih penting alma maternya, warna alma maternya, atau lebih penting ke jurusannya? Jurusan. Akreditasi dari jurusan. Ya, karena nanti ketika kita sudah lulus kuliah, yang dilihat itu adalah akreditasi dari jurusan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena di Indonesia itu kebanyakan orang tuh melihat dari coverage kita, dari universitas mana sih kamu. Itu yang ditentukan juga. Cuman yang menurut kakak itu yang lebih penting itu akreditasi dari jurusannya. Karena pas kita lulus SMA nanti, misalnya adik lulus SMA nih, terus nge-apply di kuliah, pasti yang dilihat passing grade dari jurusannya kan, bukan passing grade dari kampusnya kan. Nah itu akreditasinya juga dilihat gitu. Jadi lebih penting ke jurusannya karena
apakah oh ya Kak, apakah dunia pekerjaan itu kalau kita ngelamar itu eh, dinilai juga kah dari jurusan kita akreditasinya apa? Iya, related sama itu. Nanti dilihat dari CV kita. Kayak gitu. Hmm. Nah, ikut organisasi, ikut lomba, mencetak prestasi itu juga 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 apa namanya? Berkaitan dengan dunia kerja nantinya gitu. Kalian ngapain aja sih selama kuliah gitu? Apa cuman tidur, cuman kuliah pulang, atau kalian aktif, kalian bisa mengembangkan diri kalian, nanti kan bisa dibuktikan dari CV dan interview kayak gitu. Apakah benar orang ini memiliki potensi gitu? Kayak gitu, selalu related. Jadi banyak-banyak aktif lomba, nggak hanya di bidang debate, di bidang KTI, di bidang esai, tapi juga bisa lomba di bidang apa yang kalian suka, di bidang olahraga, di bidang musik, dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, Kak, itu ada pertanyaan tuh, Kak. Pernah stres gak sih, Kak, nge-handle lomba, kuliah, organisasi dalam satu waktu? Apa yang bisa Kakak lakuin buat menurunkan stres? Oh iya nih, Kak. Apalagi kalau jadi satu ya, apalagi kalau ada ulangan ujian. Waduh, itu stres sih, Kak. Really udah pernah rasain juga tuh. Wah, itu gimana tuh, Kak, pendapat Kakak tentang itu? Pernah stres? Aduh, sering. Ya apalagi udah semester 7 ya Kak ya, lagi Iya. marak-maraknya lagi mau ujian Tapi skripsi. semester akhir ini memang fokusnya itu sudah ke CV, sudah planning untuk kerja, mempersiapkan dunia pekerjaan, dan untuk ke tugas akhir, untuk lomba-lomba skip dulu untuk saat ini, karena memang fokusnya itu udah beda. Kalau misalnya kakak maksain nih semester akhir ini ikut lomba, jatuhnya itu kayak kurang efektif gitu waktu kita, kayak gitu. Terus gimana cara kakak untuk menurunkan stres? Stres nih, hampir kalau misalnya apa namanya lomba itu lomba deadline hari ini harus dikumpul jam sekian. Tugas kuliah hari ini harus disetor ke dosen. Terus apalagi organisasi ikut kepanitiaan harus rundown acara harus selesai jam segini. Apa nggak puing tuh kayak tong semua. Jangan Itu nurunin. aduh banget ya itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau misal kita nggak mungkin itu deadline-nya itu berbarengan, pasti kan ada waktu pengerjaannya gitu. Dan syukurnya itu sejauh ini kakak bisa bisa ngehandle itu, kayak bagi waktu, manajemen waktu, kayak bikin list mana yang priority, list mana yang bukan, kayak gitu. Gimana cara nurunin stres? Makan. Oh jadi Nah, ya. cara nurunin stres ala Kak Feyuk tadi dengan cara makan ya, kuliner. Makan, Netflix, nonton, drakor, enggak ya kakak, bukan Oh drakor guys. drakoran. bukan. Makan terutama, hangout, date, walaupun sebentar, 1 jam pokoknya, sama sama cemewew gitu bisa nurunin stres. Apa kayak ya ngobrol sama temen, bercanda, nurunin stres. Kadang ke pantai gitu-gitu. Yang bikin kalian relax aja, itu yang kalian lakuin. Setelah dari sana kita balik lagi ke prioritas utama kayak gitu. Iya, kalau kalau biasanya sih kalau Riri stres ya Kak ya, Riri tuh tinggalin dulu pekerjaan itu, Ya, Riri time healing dulu. dulu. Iya, Riri mau istirahat dulu, istirahat. Istirahat ya guys, bukan berhenti untuk mengerjakan, tapi istirahat dulu sejenak, terus tenangin pikiran dulu. Terus ntar kalau misalkan udah fresh lagi, ya udah kita lanjut kerjain lagi gitu. Apa? Yang penting moodnya tuh udah bagus, terus kita kerjain lagi kewajiban kita. Nah Kak, terus ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Adi Negara underscore. Ada keluh kesah nggak sih Kak selama mengikuti kegiatan lomba? Halo, terima kasih Adi Negara. Tadi siapa? Sasha ya. Thank you Iya. Sasha. Keluh kesah ada nggak sih? Pasti ada. Keluh kesahnya itu mengkhawatirkan kalau misalnya lawan kompetitor dari lomba itu lebih hebat dari kita. Itu Oh, uh, kayaknya keluh,
kayak gitu ya kak ya. Terus di samping itu keluh kesah itu ya pas persiapan untuk final dari lombanya itu kita harus benar-benar menggembleng diri kita biar bisa materi yang kita bawakan itu bisa diterima sama juri, gimana bisa mentranslatekan bahasa yang complicated ini biar bisa dicerna sama audiens yang dengerin kayak gitu. Keluh kesahnya ya itu aja sih yang kira-kira. Terus bagi waktu untuk preparing itu keluh kesahnya. Kira-kira segitu Adi Negara. udah terjawab ya dia dari kakaknya tadi. Ya. Terus ada lagi dari Vira Aprilia. Tadi kakak sempat bilang untuk buat to-do list. Nah, kalau semisalnya ada suatu kejadian yang mendadak, otomatis to-do list awal jadi berantakan kan? Gimana tuh kak untuk mengatasinya? Oke. To-do list misalnya jam sekian bangun tidur, jam sekian ibadah, jam sekian ngerjain tugas, jam sekian refreshing gitu. Ada misalnya mendadak nih waktu jam ngerjain tugas ternyata aku disuruh nganter mama ke pasar gitu. Tapi kita kan ada range waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Mungkin ke pasar mungkin 10 menit, tapi kita bisa balik lagi kan. Bisa balik lagi untuk mengisi jadwal selanjutnya. Kayak gitu. Terus pas kita punya jadwal refreshing atau spare time, kita bisa tebus itu yang sebelumnya udah kita buat, kita bisa ngelakuin itu di jadwal spare time kita gitu. Tapi usahakan kalau misalnya di jam 6 kita berantakan, tapi kan masih ada kayak jam 8, jam 9, jam 10 yang jam-jam selanjutnya itu kita laksanain gitu. Untuk jam 6 yang tidak terlaksana, kita bisa ngelakuinnya itu di jadwal spare time gitu, di jadwal yang renggang, kalau enggak di malamnya gitu, yang kalau misal pun sempat kayak gitu sih, mengikuti ya. Jadi ya kita ikutin, kalau misalnya ada yang mendadak kayak gitu ya kita atur ulang lagi kembali. Kak, jadi mau nanya dong kak, kakak kan berprestasi banget ya, alhamdulillah kakak banyak banget. Banyak banget kebetulan aja itu. Nah, kesannya kakak tuh menjadi mahasiswa yang berprestasi di UNU tuh apa sih kak? Siapa tahu kan teman-teman yang di rumah bisa termotivasi, aku mau jadi kayak Kak Feyuka. Ini Riri aja nih udah termotivasi banget nih dari Kak Feyuka, dari jadi pengen nih. Semangat dong, masih muda, masih banyak waktu untuk berkarya. Iya, masih banyak waktu. Mumpung ada waktu dan masih muda. Kakak ini kan udah berumur ya, udah kepala 20-an ya. Enggak ya? Masih muda juga lah, masih tergolong muda. Cuman kan memang pemikirannya sudah ke beda gitu untuk ya. Tadi apa, Rin? Pesannya kakak apa tuh? Jadi mahasiswa yang berprestasi di UNU. Kesannya ya? Wonderful. Wonderful. Ya, mungkin kalau misalnya jadi mahasiswa berprestasi itu tantangan juga sih. Walaupun banyak orang yang bilang kayak misalnya banyak prestasi atau gimana, tapi di sana juga juga itu waktu kita gimana, kita tantangan kita sih gimana kita untuk tetap selalu bisa merendah, tidak sombong kayak gitu. Karena menjadi mahasiswa prestasi itu tidak hanya seberapa banyak bongkahan piala yang kita dapat, tapi yang terpenting adalah bagaimana manfaat kita untuk lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, itu tadi guys. Nah, terus apa tuh namanya? Kakak ada pesan gak sih kak buat temen-temen tuh yang ada di rumah, pesannya buat teman-teman yang di rumah tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, karena aduh Riri juga ngerasa sih kak kalau Riri tuh bosan banget di situasi pandemi ini tuh kak. Kak Riri kalau harus kesan pesannya apa ya? Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya.
Kurangin baperan, banyak berperan. Berperan bagi nusa dan bangsa, bagi lingkungan sekitar, bagi orang-orang yang memerlukan. Gitu aja sih. Situasi pandemi emang sulit sih karena kita keterbatasan di segala aspek. Jadi Iya, bener. sebagai generasi muda yang lebih memikirkan masa depan, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Kayak don't wasting your time, use your time wisely. Gunakan waktu sebijak-bijak mungkin. Banyak hal yang bisa dilakukan, nggak hanya cuma nongkrong ke kampus lalu pulang, tapi gimana cara kita untuk meningkatkan high value of yourself. Ketika kamu sudah punya kualitas dari diri kamu, apa yang kamu inginkan nanti juga akan kamu dapatkan. Kayak gitu. Jadi apa yang kita inginkan bakalan kita dapatkan, tapi dengan usaha juga ya Kak. Usaha dan doa dong. Ya, usaha dan doa juga. Kak, banyak tuh orang bilang kalau mempertahankan prestasi itu susah. Nah, gimana caranya Kakak untuk mempertahankan prestasinya Kakak tuh gimana tuh Kak? Kan karena Kakak tuh sibuk banget ya kayaknya. Ya, complicated one. Produktif sih, bukan sibuk. Kalau sibuk itu kita nggak punya takaran yang jelas kita mau kemana, nggak ada goalsnya mau kemana, ya udah kita sibuk aja gitu. Cuman kalau misalnya produktif itu kita punya target-target yang jelas, punya goals yang jelas, kita mau jadi apa kayak gitu. Jadi lebih memilih ke produktif bukan sibuk sih kayak gitu. Terus tadi apa pertanyaannya? Mempertahankan. Ya. Kadang ada yang bilang mempertahankan itu jauh lebih susah daripada meraih sesuatu. Dan konteksnya di sini tuh kakak selalu berpikiran gimana cara kita meraih, gimana cara kakak untuk meraih sesuatu yang pengen kakak ikutin. Misalnya kakak ada lomba esai gitu, gimana caranya untuk meraih juaranya, bukan untuk mempertahankan juaranya gitu. Itu konsep pemikiran. Kayak gitu. Oh ya, tadi kakak apa namanya buat esai ya. Berarti kakak tuh udah sering banget buat esai. Nah itu kakak tuh buat esainya tuh biasanya kakak dapat dari mana sih kak itu topik-topiknya, isinya itu dari mana tuh kak? Siapa tahu teman-teman yang mau ikut lomba esai bisa belajar nih sama Kak Feyu kak. Oh gitu, tips dan trik esai itu sebenarnya nanti kan gini, panitia itu memberikan kualifikasi esai yang diinginkan seperti ini. Subtemanya seperti misalnya kayak Development Goals, Sustainable Development Goals 2003. Subtemanya ada ekonomi, sosial, politik, budaya, dan teknologi misalnya kayak gitu ya. Terus gimana bisa dapat ide? Kita tuh baca literasi, banyak baca literasi dari jurnal, dari esai yang terdahulu, itu banyak banget. Udah banyak banget sumbernya gitu. Kita bisa searching di internet kayak gitu-gitu. Terus habis dari sana kita juga harus punya mentoring gitu. Belajar dari yang lebih expert, yang seperti yang kakak bilang tadi, belajar dari yang lebih berpengalaman di bidang itu. Kakak tingkat misalnya. Kamu deketin nih kakak tingkat, kak aku punya ide ini nih, terus tapi aku ingin ikut esai ini juga gitu. Kira-kira apa ya yang kira-kira menurut kakak ini udah pas nggak sih idenya? Terus gimana sih cara buat esai yang baik dan benar? You have to have a mentor of it gitu. Harus punya mentor gitu. Harus punya yang ngebimbing gitu. Intinya gitu. Selama pandemi ini kakak sering bosan gak sih kak? Enggak sih, malah kekurangan waktu. Oh iya, kekurangan waktu. Oh iya, karena kakak kan udah semester 7 juga ya, kakak sibuk lagi ngurusin skripsi. Iya. Kak, tapi kak kalau buat pelajar tuh ya kak di situasi pandemi ini tuh bosen banget karena kita nggak ketemu sama teman-teman. Ada nggak kak motivasi buat kita semua nih kak anak SMA yang biar bisa menghadapi situasi kebosanan kita di masa sekarang? Apa ya?
Kalau misalnya cuma nonton drakor, Netflixan, mungkin that's a wasting time, very wasting time. Ya. Use your time wisely, dalam artian, misalnya kamu punya target nih, SMA ini aku pengen banyak sekali kesempatan untuk student exchange untuk senior high school. Kayak kamu bisa latihan jogging misalnya, build your good appearance, build your inner beauty. Karena as you know that inner beauty is a combination of physical appearance, the brain, and the attitude. Itu kalau orang punya inner beauty, penampilannya bagus, pola pikirnya bagus, tingkah lakunya bagus, pasti kualitas untuk dia mencapai sesuatu itu akan jauh lebih besar. Kalian masih muda, masih punya banyak kesempatan, lakukan misalnya berbisnis juga bisa kan, masa pandemi kayak gini. Ya, banyak sekarang kan anak-anak muda tuh berbisnis. Kalian bisa bisnis tuh kecil-kecilan dulu, nggak apa-apa. Nonton TikTok juga bisa. Nonton TikTok juga bisa, cuman TikToknya bukan yang cuman sekedar joget-joget. Banyak sekali kan platform sekarang yang bisa kita jadikan sebagai edukasi gitu. TikTok juga salah satunya. Untuk edukasi juga bisa, karena di sana banyak intisari pembelajaran. Si kakak sendiri juga sering belajar dari TikTok, kayak motivasi hidup kayak gitu. Kalau malas, tips mengatasi kemalasan gitu, itu banyak banget di TikTok. Gitu. Oke, Kak, kakak pernah waktu kecil kakak pernah berbisnis nggak sih kak? Kita ngomong ke bisnis kecil-kecilan dong kak. Jadi karena tuh ada bisnis kecil tapi masih kecil ya, masih barang-barang teman gitu. Terus itu tuh nganternya juga masih Riri juga. Pokoknya masih kecil lah kak. Nah itu kakak pernah punya pengalaman bisnis nggak sih kak? Kalau ada, apa sih kak pengalamannya dan gimana kakak tuh merintis bisnis itu? Dulu di semester 1-2 waktu booming-boomingnya es kepal Milo, tau nggak? Oh iya, es kepal Milo, terus kayak jajan-jajan goreng-gorengan. Itu kakak sempet dulu itu karena memang waktunya semester 1-2 itu nggak terlalu fokus ke dalam materi kuliah yang complicated, dalam artian semester 1-2 itu masih kayak yang umum-umum gitu materi kuliahnya, itu kakak berani untuk berbisnis. Jadi dari sana kakak, apa yang booming sekarang gitu, awalnya iseng-iseng aja nyoba di rumah buat gitu, terus aku tawarin ke temen free gitu, kok enak sih, coba deh kamu jualan di basar-basar gitu kan. Di basar-basar sehari profit hampir balik modal keseluruhan, bahkan kita dapat profitnya itu jauh lebih besar gitu. Sebagai anak muda kan rasanya kayak bangga gitu kan, ya, udah bisa ngasilin duit sendiri gitu dalam waktu sehari, coy, bisa segitu, coy. Pemikiran kita udah kalkulasi, misalnya sehari kita dapat profit 1 juta gitu, 1 juta kali 30 hari lumayan kan gitu. Nah di sana, tapi salahnya juga kalau misalnya kita berbisnis, kita harus tahu kebutuhan pasar kayak gitu. Karena es kepal Milo kan cuman musiman ya. Iya, musiman banget sih itu kak. Nah itu salahnya sih sebenarnya. Taman malahan ya. Ya dari sana kayak gitu. Semester 1-2 masuk ke semester 3-4 udah complicated ya materi perkuliahannya. Jadi disuruh stop sama orang tua, disuruh fokus. Jadinya nggak bisa lanjut. Dan sekarang masih fokus ke dalam kuliah sih. Mungkin setelah dari kuliah ini mau coba bisnis lagi. Oke. Tapi walaupun kakak sibuk berbisnis kayak gitu, kakak tetap prestasinya banyak banget. Nah, prestasi yang paling berkesan, yang bener-bener mendapatkan tuh kayak sejarah hidup yang paling apa ya? Pokoknya paling berkesan banget gitu. Nah, itu tuh salah satunya apa sih kak? Karena kan kakak banyak banget ikut lomba. Nah, salah satunya apa yang paling berkesan di hidup kakak? Itu yang pas second century di International Future Leader Summit China. Itu that's amazing one for me, ketika bisa membawa kakak bisa
jadi the most outstanding student from Udayana University and become the delegate to join this Oke, camp. jadi Ya, kakaknya lagi. Kak, bisa tolong diulang, Kak? Tadi jaringannya kakak putus-putus ya. kurang Jadi salah satu Iya, tadi delegasi di terputus. Future Leader Summit, dan waktu itu dapet juara 2 walaupun bukan juara pertama, cuman kayak bangga aja gitu, international pertama kali kayak gitu. Itu sih ternyata walaupun dari universitasnya nggak terlalu ternama pun kita bisa berkancah di ranah internasional kayak gitu. Kan tadi tuh teman kakak tuh banyak banget ya, kayaknya dari seluruh Indonesia tuh ada. Nah, menurut kakak tuh circle pertemanan yang bisa membawa kita ke arah yang benar selama perkuliahan itu gimana sih Kak? Karena kan kuliah tuh kalau misalnya temennya salah pergaulan, pasti kuliah kita tuh juga bakalan hancur karena kita kebawa dengan pergaulan yang salah. Tuh gimana tuh Kak menurut kakak? Kalau menurut kakak, tanpa disadari, kemajuan seseorang itu juga bergantung pada lingkungan sekitar. Dalam artian bagaimana pribadi itu berkembang, itu juga tergantung pada lingkungan sekitarnya. Kecuali kalau misalnya kita punya pendirian yang teguh ya, ketika kita pun ditaruh ke sampah, kita akan tetap jadi emas. Ketika emas ditaruh ke sampah, akan tetap jadi emas. Kecuali kayak ketika kita nggak punya pendirian, kita akan ikut dalam alur itu, ya pertemanan yang toksik akan membawa kita ke toksik juga. Membawa ke masa depan yang madesu, masa depan suram. Gitu. Jadi berteman boleh sama siapa aja, boleh sama kalangan apa aja. Cuman untuk berteman yang getting closer banget, memilih teman itu penting. Untuk getting closer banget. Gimana kita bisa memilih di mana kita berkembang. Kayak gitu. Kita bisa memilih tempat untuk kita berkembang. Kayak gitu. Jadi pertemanan itu juga penting banget ya guys buat kalau, perkembangan kita. Kalau misalnya gini, kamu berteman dengan orang yang suka ngomongin orang, yang nggak suka temennya maju, udah tinggalin aja. Orang-orang yang kayak gitu itu artinya nggak pengen temennya maju, nggak pengen kamu maju kayak gitu. Ya, pokoknya tinggalin hal-hal toksik yang bisa bikin kalian rusak gitu ya Kak ya. Ya. Kayak gitu. Lebih. Nah, selama kakak tuh ngikutin lomba ke keliling Indonesia, kayaknya kakak udah pernah ke seluruh Indonesia, terus itu juga udah pernah ke negeri. Kakak pernah nggak sih Kak dapat pengalaman buruk? Pengalaman buruk? Oh iya, pengalaman buruk itu waktu ke Bangka Belitung. Nah, apa tuh Kak? Kenapa? Pengalaman buruk sih jatuhnya itu kayak asik aja, cuman ngenes gitu jatuhnya. Karena waktu itu delay di bandara itu hampir 7 jam. Dan hampir ketinggalan pesawat. Kayak gitu-gitu. Terus di samping itu pertama ya. Terus yang kedua itu kayak udah terbang jauh-jauh bawa nama kampus, jatuhnya nggak juara. Sakit. Jadi gitu. Ketinggalan pesawat, terus kakak juga nggak juara waktu itu. Iya, nggak juara. Terus apa ya, malu gitu. Karena bawa nama kampus, sudah dibiayai, nggak juara, nggak seken-seken gitu, nggak benar-benar untuk berkompetisi. Mendingan di rumah aja, nggak usah ikut lomba kayak gitu. Sempat mikir kayak gitu, cuman ya udah sih, let it go. Let's time to move on. Nah, pastinya pas kakak nggak juara tuh kan pasti ada netizen yang nyinyir gitu ya, Kak. Nah, itu kakak nanggepinnya gimana tuh? Aku sih sakit hati kayak, ya apaan sih nih orang gitu. Setiap orang punya cara pandang masing-masing. Setiap orang punya mulut masing-masing. Kita diciptakan Allah, kita diciptakan Tuhan, punya 2 tangan. Kita nggak bisa nutup
mulut mereka pakai dua tangan kita. Yang hanya bisa kita lakukan adalah tutup telinga kita, fokus ke masa depan kita. Itu intinya. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting positifnya kamu ambil, negatifnya kamu buang. Kayak gitu. Oke, jadi kalian kalau ada netizen nih guys, kalau ada netizen yang nyengir, jangan didengerin. Karena itu bakalan bikin kalian itu down. Dan kalian nggak bisa berpikir jernih karena kalian udah down. Dan omongan netizen itu sebenarnya ada manfaat, ada positif negatifnya juga ya. Kalau kalian ambil dari sisi positifnya, kalian jadiin itu semangat lagi buat bangkit. Tapi di sisi negatifnya kalian buang aja, jangan diambil ke hati. Nah, Kak, pertanyaan terakhir nih, keinginan terbesar Kakak itu apa sih, Kak, di hidup Kakak? Keinginan terbesar membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua itu secara lahir batin. Yang pertama, membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua itu cangkupannya luas ya. Mau gini. Pokoknya yang pertama adalah membahagiakan orang tua. Yang kedua adalah memiliki pasangan yang berkualitas. Kayak gitu. Karena kondisi kakak sekarang itu sedang berada dalam challenge. Kita lagi berada di daerah yang berbeda. Dia di Afrika, Kak V di Indo. Jadi untuk mempersiapkan itu butuh waktu kayak gitu. Terus menjadi apa ya? Orang sukses lah. Sukses untuk keluarga, sukses untuk lingkungan, sukses untuk diri sendiri gitu. Amin. Semoga wish-wishnya Kak Feyuka cepat tercapai ya guys. Semoga bisa dipertemukan dengan pasangannya yang ada di luar negeri. Nggak LDR lagi. Iya, aduh, sedih banget. Sedih banget LDR kayak apalagi pandemi susah buat kemana-mana. Iya, betul. Oke guys, itu tadi keseruan podcast kita hari ini bareng Kak Feyuka. Semoga bermanfaat, diambil positifnya, negatifnya kalian buang aja. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sampai situ aja dulu ngemil kita untuk hari ini yang udah nemenin hari weekend kalian semua. Jangan lupa kita bakalan terus-terusan 2 minggu sekali bakalan ada kegiatan ngemil lagi dan juga ada kegiatan Datra yaitu Bedah Sastra. Jadi kalian selalu pantengin aja Instagram OSIS kita karena kita bakalan aktif terus, bakalan sharing-sharing terus tentang proker kita di Instagram OSIS_Albana SMA. Oke Kak Feyuka, makasih banyak untuk hari ini. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih atas kesempatannya ya, Dek Ririn sama teman-teman dari makasih banyak. OSIS SMA Albana. Semangat selalu, pergunakan waktu sebaik-baiknya, masih muda, banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa diraih. Jangan wasting time, kurangi baperan ya. Ingat, kurangin baperan, banyak berperan. Tuh, jangan baperan guys, jadi orang guys ya. Iya gitu. Oke guys, makasih banyak ya. Makasih. Ya, sudah segitu dulu ya. Bye. Oke guys, itu tadi keseruan kita bersama Kak Feyuka. Kalian pantengin terus OSIS Instagram OSIS kita karena kita bakalan aktif terus untuk share proker-proker yang ada. Oke? Makasih banyak banget untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, makasih ya.